Cerita dibuka di Crime Alley. Saat itu Batman yang tergeletak dengan kondisi yang parah dan berlumuran darah. Kondisi yang menggenaskan dengan keadaan pingsan yang tidak sadarkan diri. Di sana ada dua orang pecandu narkoba yang datang menghampiri tubuh Batman yang tergeletak di sudut jalanan gang sempit Crime Alley. Ternyata kehadiran mereka adalah mencuri sabuk utilitas dan botolan cairan Batman. Menduga cairan itu mungkin bisa membuat mereka mabuk halusinasi. Beberapa saat kemudian Batman pun terbangun dari pingsannya dan teringat sidekicknya Robin Tim Drake yang terakhir kali pada saat itu robot AI Filesafe meledakkannya di akhir edisi yang sebelumnya, yaitu di serial Batman volume ketiga edisi ke-130. Ketika Batman berdiri dari pingsannya, kerangka Jim Gordon menyambutnya. Setiap pemikiran yang dimiliki Batman, Jim Gordon berkomentar yang mengungkapkan dirinya mungkin hanya isapan jempol semata yang dari imajinasi Batman. Batman hanya mengabaikannya saja. Batman dengan cepat menyimpulkan bahwa dia pasti sedang menderita keracunan multiverse dan terungkap dia berada di alam semesta yang lain. Setelah menemukan pakaian pengganti dan ketika hendak mencari petunjuk untuk dapat mengembalikannya ke tempat asalnya, Bruce Wayne menyadari bahwa batu coklatnya, ya Brownstone, telah ditinggalkan selama bertahun-tahun dan otomatis dia harus terjebak di alam semesta yang dia tempati ini. Dia juga melihat di alam semesta yang dia tercampakkan ini setelah dia melawan robot AI Filesafe sebelumnya, Bruce menyadari ternyata Wayne Tower yang ada di tempat itu sama sekali berbeda dengan miliknya. Meskipun kota Gotham ini tidak lebih gelap dari kota Gothamnya, yang penting saat ini Gotham tentu saja adalah dirinya. Tiba-tiba Bruce Wayne mendengar teriakan seorang wanita di seberang jalan yang ada di dalam sebuah apartemen. Di sana terlihat beberapa petugas aparat kepolisian yang sedang berkumpul di apartemen tersebut. Di antara mereka ada sosok yang bertubuh besar dengan jas hujan yang berwarna hitam membius seorang wanita yang memaksanya untuk disuntik cairannya itu. Sosok berbadan tegap itu berjalan menyelusuri lorong menuju apartemen yang lain dan menendang sebuah pintu. Dia bertanya kepada seorang yang dia masukin di apartemen itu, apakah warga tersebut waras atau gila, lalu mengangkat senjatanya. Bruce pun dengan tiba-tiba muncul ke hadapan orang itu untuk bertindak, yang kemudian menarik sosok bertubuh kekar itu ke dinding. Bruce segera menyadari bahwa sosok berjubah itu menggunakan racun. Keduanya bertarung dan Bruce pun menyadari bahwa dia berhadapan dengan Hakim Harvey Dent. Saat Bruce berusaha menetralisir Dent dan petugas gizi VD, Firefly melayang di luar jendela sambil mengeluarkan semburan api yang menyala. Akhirnya Bruce pun berhasil menyelamatkan seorang wanita tua dari semburan api Firefly. Tapi sebelum dia bisa melarikan diri, sayangnya Harvey Dent malah berhasil menangkapnya. Harvey Dent pun kemudian melemparkan Bruce ke seberang ruangan. Dia sepertinya berhasil mengalahkan orang yang menyerangnya itu. Dengan kesempatan yang berada di atas angin, sepertinya Bruce tidak bisa menghadapinya tanpa kostum Batman-nya. Namun ya, tidak ada alasan untuk mengalah. Bruce pun berjuang untuk terus bertempur dengan Harvey Dent. Dan ketika mereka berdua bertarung, ada nih seorang anak perempuan yang mencambuk dua belati kecil ke arah Harvey Dent. Anak itu menyelamatkan Bruce dan selanjutnya mereka berdua melarikan diri dari gedung apartemen. Anak tersebut membawa Bruce ke sebuah mobil dan kemudian mengantar mereka berdua ke tempat yang aman. Bruce Wayne yang terluka akibat tembakan bertanya-tanya apakah Batman yang ada di dunia ini sudah is dead. Di tempat lain yang berada di kota Gotham yang ada di dunia ini, seorang bos mafia, dia adalah seorang wanita yang terungkap bernama Selina Kyle, mencakar salah satu wajah anak buahnya karena telah merampok dan tidak memberitahunya. Dia kemudian menerima panggilan telepon dari seorang pria yang mengenakan topeng yang berwarna merah, memberitahunya bahwa prioritas utama barunya adalah dia baru saja menemukan Bruce Wayne. Selina hampir tidak percaya bahwa menurutnya Bruce baru saja meninggal, tapi sepertinya ini adalah nyata dan dia harus menyelidikinya. Ketika pria bertopeng merah menutup panggilan teleponnya, dia berkata dengan tegas bahwa dia telah menunggu Bruce muncul ke permukaan. Tapi kita dapat melihat di belakangnya banyak pasien yang dirawat di tempat tidur medis dengan kondisi tubuh mereka yang menunjukkan tanda-tanda tingkat stres yang sangat parah dan dengan perawatan yang sadis dengan cara yang berbeda-beda. Di tempat persembunyian rahasianya, gadis muda yang menyelamatkan Bruce mengaku dia bernama Julia atau
boleh juga dipanggil Jewel. Anak muda tersebut merawat luka-lukanya si Bruce Wayne. Bruce menyadari bahwa Jewel seperti dirinya sendiri adalah seorang yatim piatu. Saat itulah dia mengerti mengapa Falstaff melemparkannya ke alam semesta yang seperti ini. Ketika Batman dan Robin memprogram ulang Falstaff dengan belas kasih pada edisi terakhir, hadiah perpisahan Falstaff adalah mengirim Bruce ke kota Gotham dengan tanpa sosok Dark Knight Batman yang ada di alam semesta itu. Sampai saat ini, imajinasi tengkorak Jim Gordon selalu membayangi Bruce, namun Bruce tetap saja mengabaikannya. Oke, sekarang kita masuk ke cerita yang kedua yang menceritakan tentang Robin Tim Drake setelah peristiwa yang terjadi di edisi yang sebelumnya. Dimulai pada sebuah rumah, tepatnya berada di sebuah dapur yang bergaya retro dengan seorang istri dan seorang anak yang terbuat dari boneka manekin. Terlihat ada seorang pria aneh menyadari bahwa Superman dan Arkham telah pergi yang membebaskannya dari belenggunya. Dia bermain dengan action figure Superman dan Batman di meja dapurnya dan merencanakan dominasinya. Di Catacombs yang ada di bawah kota Gotham, Robin Tim Drake teringat pada saat dia bertarung dengan Falstaff pada edisi yang terakhir. Saat itu ada Superman John Kent yang berdiskusi mengenai Robert E.I. Falstaff dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada Batman, apakah masih hidup ataukah tidak. Superman John Kent memberitahunya ini adalah kesalahan Batman sendiri yang telah menciptakan mesin Robert E.I. Falstaff, sehingga akhirnya Batman sekarang menghilang entah kemana dengan menggunakan senjata yang ditembakkannya kepada Batman. Namun menurut Tim Drake, Batman masih hidup. Robin Tim Drake pun kemudian memakai helmnya dan melompat ke sepeda motornya. Dia akan menghentikan beberapa kejahatan yang ada di kota Gotham sambil memikirkan bagaimana cara menyelamatkan Batman. Di tempat lain, komplotan penjahat yang disebut Joker Gang menculik beberapa warga. Pemimpin mereka, Shut Up, bersama anak-anak buahnya ternyata menyandera sepasang kaya raya untuk meminta mereka tebusan. Yang ternyata kemudian Nightwing langsung beraksi mengejek Shut Up yang terungkap bernama asli Jeff, di mana juga penjahat itu berpura-pura seolah dirinya menjadi Joker, sementara Joker yang sebenarnya sedang berada di luar kota. Dalam aksi tersebut, Robin Tim Drake juga muncul untuk membantu situasi penyanderaan. Robin dan Nightwing pun berbicara tentang hilangnya Batman. Oleh karena berita kehilangannya telah menyebar dan orang-orang seperti Shut Up pun berpikir saat inilah waktu yang tepat bagi mereka mengambil tindakan dan mengendalikan kota Gotham. Robin Tim Drake meminta bantuan untuk menemukan Batman, namun Nightwing malah menolaknya. Dick Grayson pernah mengalami hal ini yang sebelumnya, dan Batman akan kembali. Dia yakin keluarga kelelawar Bat Family tetap akan menjaga kota Gotham bersama-sama sampai akhir nantinya Batman akan muncul kembali. Namun sayangnya Robin Tim Drake tidak setuju dan langsung pergi meninggalkan Nightwing. Saat itulah Robin dihubungi oleh Superman John Kent, dan sepertinya Toyman telah melakukan bunuh diri. Ada misteri yang terjadi dalam peristiwa itu.